Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Edifier Neobuds S, TWS paling baru dari Edifier, yang punya fitur yang menarik banget, yaitu menggunakan Snapdragon Sound. Kayak gimana bunyinya? Langsung kita bahas ya. Fitur yang paling pertama tentu saja harganya Music Lover. Neobuds S ini akan dijual Edifier dengan harga sekitar Rp2.099.000 atau sekitar 2,1 juta. Sama seperti Neobuds Pro menggunakan dual driver design knowledge balance armatur dan dynamic driver. Dan ini yang menarik menurut gua, sudah menggunakan Snapdragon Sound yang katanya support 24 bit 96 kHz high-res signal. Nah, kita akan bahas lebih detail tentang Snapdragon Sound ini di sound quality nanti. Menggunakan hybrid ANC atau active noise cancelling teknologi, ada ambience mode-nya, IPX ratingnya udah IP54, dan ada 6 mic clear calls environmental cancellation. Jadi mic-nya katanya bisa menghilangkan suara-suara ambience yang mengganggu, dan ada 6 mic yang membuat suaranya jadi semakin jelas. Ada aplikasi kontrolnya yang namanya Edifier Connect, long play time yaitu 6 jam untuk buds-nya dan 25 jam dengan case-nya. Fast charging, Music Lover bisa dapatkan 1 jam untuk charging hanya 10 menit. Dan ada 7 color LED indikator yang bisa diatur di aplikasinya. Ada gaming mode sampai 89 millisecond low latency. Dan yang menarik juga, tipsnya itu ada antimicrobial ear tips. Sedangkan spesifikasi lengkapnya seperti ini. Untuk paket penjualannya, kita masuk ke desain dan build quality-nya Music Lover. Overall menurut gue bentuknya ini mirip banget sama seperti pendahulunya, yaitu Neobuds Pro ya. Kayaknya Neobuds series ini mirip-mirip ya. NB2 Pro juga agak mirip dengan ini. Case-nya berbentuk agak bundar, bahan dari plastik yang kelihatannya memang cukup bagus, finishingnya doff. Untuk bagian atasnya ada bagian dari logam warna hitam dengan logo Edifier di tengah yang warnanya copper. Ini juga cakep banget. Gue pribadi sih lebih suka pilihan warnanya ini daripada yang Neobuds Pro yang pendahulunya. Nah, di bagian depannya ada indikator lampu yang bisa di-custom melalui aplikasinya. Ada 7 option warna. Sedangkan di bagian belakang ada colokan charger USB-C dan tulisan Edifier. Nah, untuk cara bukanya seperti ini dari atas. Di bagian dalam case-nya ada marking L dan R. Nah, di bagian bawahnya, sedikit di bawah dari L dan R itu ada tombol reset atau tombol pairing-nya. Untuk buds-nya sendiri Music Lover bentuknya itu yang tipikal, ada tangkainya. Bahannya dari plastik, finishing glossy. Ada 2 bagian sih sebenarnya. Bagian buds-nya, yang ada bagian tangkainya yang panjang ini, dan bagian shell-nya. Overall bentuknya masih mirip dengan Neobuds Pro. Untuk bagian tangkainya sendiri ada logo Edifier, dan ada seperti kayak grill filter di bagian depannya. Ini gue pikir kayaknya mic-nya nih. Di bagian dalam tangkainya itu ada marking L dan R. Dan ada konektor copper buat chargernya. Sedangkan bagian shell-nya itu bentuknya seperti biji melinjo. Mirip Neobuds Pro juga. Dan mirip kalau Music Lover pernah lihat Shure 215, ya itu mirip lah. Bagian nozzle bentuknya agak pendek, ya tipikal TWS dengan bor gede. Ada filter bentuk grill. Sedangkan tipsnya bentuknya yang nozzle pendek dengan bor gede juga. Bahan silikon, termasuk lembut, dan yang tadi tipsnya ini juga sudah antimikrobial. Tahan kuman gitu kali ya. Dari desain dan build quality-nya Music Lover, ini karena mirip banget sama Neobuds Pro, bahkan menurut gue sedikit lebih menarik yang ini. Jadi gue akan kasih poin yang sama dengan Neobuds Pro, yaitu 8,5. Untuk koneksinya dan latensinya. Karena sudah menggunakan Bluetooth 5.2, jadi untuk pairing awal termasuk cepat, apalagi udah di-save benar-benar cepat. Kemudian kalau Music Lover ganti-ganti device, itu gampang banget dan cepat banget. Untuk latensinya sendiri sangat kecil. Bahkan sebelum kita nyalakan gaming mode-nya, itu udah kecil banget latensinya. Apalagi kalau gaming mode-nya udah nyala, itu benar-benar nggak kerasa. Benar-benar sinkron antara suaranya dan gambarnya. Untuk fittingnya, nah di kuping gua kerasa cukup nyaman. Ceilingnya dapat, isolasinya dapat, cuman memang masih mirip dengan Neobuds Pro. Di kuping gua sedikit agak kurang snug.
Tapi itu di kuping gua. Gua pikir untuk yang lain mungkin di kuping Music Lover akan aman-aman aja. Sedangkan untuk mic-nya, Music Lover bisa dengarkan sampling suaranya. Halo Music Lover, ini adalah rekaman mic dari Edifier Neobuds S. Rekaman mic dari Edifier Neobuds S. Arah suaranya tipikal mid-centric, vokalnya jelas, dan karena ada ambience mode-nya, jadi suara sekeliling yang mengganggu itu nggak akan kedengeran. Hanya suara vokal dari Music Lover aja. Kita masuk ke sound quality-nya. Nah, kita akan bahas banyak mengenai Snapdragon Sound di sound quality-nya ini. Untuk jadi pembanding, gua akan bahas suara dengan Snapdragon Sound on dan off. Juga gua akan bahas perbandingan antara Neobuds Pro dengan LDAC on dan Snapdragon Sound. Nah, Music Lover, untuk tahu Snapdragon Sound-nya ini nyala apa enggak, kita perlu lihat di aplikasi Edifier Connect. Nah, di sebelah kiri atas itu ada thumbnail yang menggambarkan Snapdragon Sound. Kalau warnanya burem, itu berarti belum berfungsi. Atau mungkin handphone Music Lover itu belum support dengan Snapdragon Sound. Tapi kalau gambarnya jelas, itu berarti sudah support atau sudah connect. Nah, Snapdragon Sound ini sendiri Music Lover, ini bisa berfungsi kalau HP Music Lover menggunakan prosesor Snapdragon yang minimal yang 888. Kalau di bawah itu nggak akan bisa. Jadi, HP Music Lover itu yang high-end, bahkan mungkin yang flagship untuk bisa nyobain Snapdragon Sound ini. Nah, HP gua Samsung A72 dan A73 itu ternyata belum support Snapdragon Sound karena prosesornya belum Snapdragon 888. Jadi akhirnya gua minjam HP yang support dan gua dapat pinjaman dari teman gua, Bro Hardy. Nih, dia minjemin gua Xiaomi 11T Pro yang sudah support Snapdragon 888. Buat HP Xiaomi 11T Pro ini audionya itu sudah support Snapdragon Sound. Dan HP ini juga sudah support LDAC. Jadi nanti gue bisa bandingin Snapdragon Sound dan LDAC. Ya, kita kan mau bahas Neobuds Pro dan Neobuds S. Untuk yang sudah support, Music Lover akan lihat ada tulisan aptX adaptif di koneksinya atau di Bluetooth-nya. aptX adaptif ini adalah teknologi codec yang paling baru dari aptX. Teknologi ini didesain khusus untuk memaksimalkan baik itu dengerin musik, nonton video, nonton film, maupun main game. Codec ini juga sudah low latency, jadi delaynya akan kecil banget. Tapi hasil suaranya akan support high resolution. Codec ini akan bisa nyesuaiin bitrate audio dari device Music Lover. Untuk Snapdragon Sound bisa kedeteksi dan nyala, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, cukup mudah, nyalakan aja HP-nya yang support Snapdragon Sound, yang minimal prosesornya Snapdragon 888. Tapi ini belum selesai Music Lover, karena walaupun sudah aptX adaptif, tapi Snapdragon Sound-nya ini belum nyala. Nah, untuk menyalakan Snapdragon Sound-nya, kita mesti atur supaya sample rate-nya itu sampai ke 96 kHz. Dan bitrate-nya minimal 24 bit. Nah, caranya itu kita perlu sedikit agak effort. Kita perlu masuk ke developer option di HP kita. Minimal untuk HP Xiaomi ini seperti itu caranya. Setelah kita masuk ke developer option, kita masuk ke pengaturan Bluetooth audio sample rate. Nah, kita atur ke angka 96 kHz. Kalau HP-nya nggak support, kita nggak akan bisa ngatur sampai ke 96 kHz ini. Sedangkan untuk bitrate-nya biasanya otomatis ke 24 bit. Kalau sudah diatur jadi 96 kHz dan 24 bit, nah kita tinggal putar lagu dan cek di aplikasi Edifier. Nanti logo Snapdragon yang tadinya buram tuh di kiri atas itu akan berubah jadi jelas. Nah sekarang gue akan bahas suara Neobuds S dengan Snapdragon Sound. Arah suaranya netral to bright. Menurut gue ini cukup balance. Untuk bassnya presentasinya menurut gue ini bagus banget. Ya, deep, tebal, tapi walaupun gitu termasuk cepet. Dan punch-nya itu juga dapat banget, impact-nya berbody dan ya punchy gitu. Buat yang suka bass atau bass head pasti bakalan suka. Tapi yang treble head, gue pikir juga bakalan suka dengan bassnya. Karena nggak over gitu. Efek bassnya nggak bleber dan menurut gue ini rapih bassnya. Sedangkan di bagian mid-nya, ini cukup di tengah. Mungkin slightly sedikit agak mundur. Jadinya vokal kedengaran detail, jelas, jernih. Oke lah untuk mid-nya dan vokalnya. Suara grainy yang biasanya ada di TWS itu di sini gue nggak kerasa. Jadi termasuk yang bersih, smooth. Sedangkan untuk treble-nya kerasa open, airy. Tapi walaupun begitu nggak ada peak ataupun harsh ataupun pedas gitu. Jadi termasuk cukup smooth lah. Efeknya, detail dan clarity-nya juga akan bakalan bagus.
Kita langsung masuk aja ke teknis suaranya. Nah, untuk kelas 2 juta Music Lover, menurut gue ini benar-benar istimewa untuk teknis suara TWS harga 2 juta ya. Detail, clarity, resolusi itu benar-benar bagus. Semua terdengar sangat jelas, bahkan sampai mikro detail itu kedengeran banget. Untuk soundstage-nya termasuk bagus, penempatan instrumen semuanya sesuai dengan posisinya, presisi, dan rapi banget. 3D imaging kerasa lega, yang width-nya, depth-nya, height-nya benar-benar kerasa lega ruangannya. Nah, untuk separasi instrumen, semuanya aman. Kepisah-pisah dengan baik sekali Music Lover. Kita bahkan bisa mendefinisikan masing-masing instrumen. Kalau Music Lover misalnya dengerin kayak lagu-lagu orkestra, bisa mendefinisikan misalnya violinnya, viola, cello, itu bisa jelas banget. Untuk noise floor, benar-benar clean, bersih, ya. Ini tipikal yang black background. Untuk transientnya juga bagus, presisi, responsif, dan cepat. Dynamic range juga bagus. Untuk suara kecil, tetap jelas, tetap detail suaranya. Untuk suara yang keras, itu nggak sampai peak. Gambarnya juga masih tetap bagus dan terkontrol. Nah, gue juga mau jelaskan kalau TWS Neobuds S ini tanpa Snapdragon Sound. Jadi mungkin HP Music Lover belum support nih sama Snapdragon Sound. Apakah worth it juga? Nah, memang suaranya tidak sebaik Snapdragon Sound On atau yang kompatibel dengan Snapdragon Sound. Misalnya nih, bassnya sedikit lebih liar. Liar ya. Kalau yang Snapdragon itu lebih rapi yang pasti. Kemudian teknisnya itu jauh memang lebih baik di Snapdragon Sound. Secara umum memang sangat signifikan untuk teknisnya. Nah, gue juga bandingkan Neobuds Pro sama-sama tidak menggunakan kekuatannya. Jadi Neobuds Pro ini nggak pakai LDAC nih. Kemudian Snapdragon Sound nggak dinyalakan di Neobuds S. Hasilnya untuk Neobuds Pro menurut gua bassnya itu agak sedikit kurang terkontrol ya dibanding dengan Neobuds S. Neobuds S kerasa lebih rapih dan lebih balance untuk tuningnya. Teknis juga kerasa lebih baik di Neobuds S. Nah, sekarang kita bandingkan kalau dua-duanya punya kekuatan yang sama nih. Jadi misalnya Neobuds Pro pakai LDAC-nya nih. Neobuds S dinyalakan nih Snapdragon Sound-nya. Nah, kalau kayak gini, ini sebenarnya Neobuds Pro ternyata cukup bisa bersaing loh. Dua-duanya bisa menghasilkan suara yang resolusinya sangat baik. Yang membedakan, Neobuds Pro memang pada dasarnya dia punya suara yang lebih warm. Jadi bassnya itu lebih gede, impact-nya juga lebih punch gitu. Sedangkan Neobuds S memang overall lebih balance. Sedangkan untuk teknis suaranya, keduanya mungkin bisa dibilang cukup seimbang lah. Kelasnya hampir sama. Yang membedakan menurut gua itu di transient dan dynamic range-nya. Kalau yang Neobuds S dengan Snapdragon itu kerasa lebih responsif, lebih cepat. Kemudian dynamic range-nya juga kerasa lebih baik. Jadi dinamika suaranya itu lebih kerasa itu di Neobuds S. Jadi Neobuds S kerasanya sedikit lebih musikal dibanding Neobuds Pro. Gue juga nyobain main game di Neobuds S. Ya nggak usah nanya. Ya, soundstage-nya bagus, teknis suaranya bagus, tuning suaranya bagus. Jadi aman banget. Mau main kayak Mobile Legends, dapat banget. Mau main kayak PUBG, oke juga karena presisi banget soundstage-nya. Nonton film, dibabat semuanya. Mau nonton film action dapat. Mau nonton drama juga dapat. Kesimpulannya Music Lover, Edifier Neobuds S dengan Snapdragon Sound-nya ternyata memang ini perkembangan yang sangat signifikan untuk teknologi TWS menurut gua. Suara audio dari wireless semakin mendekati arah suara wire. Kemudian Neobuds S ini juga punya fitur yang lengkap banget. Teknologi yang terbaru dan tentu saja sound quality yang sangat baik. Jadinya menurut gua nih, kalau Music Lover punya HP yang sudah support Snapdragon Sound, jadi yang minimal sudah menggunakan Snapdragon 888 yang flagship atau yang high-end nih, ada baiknya Music Lover coba pertimbangkan untuk miliki Neobuds S ini. Karena ini salah satu TWS yang sudah support Snapdragon Sound. Kan sayang banget udah punya flagship HP, tapi suaranya kurang maksimal karena kita pakai misalnya TWS-TWS yang biasa. Kalau pakai ini kan bisa dimaksimalkan. Karena memang beda banget suara yang Snapdragon Sound dan yang non-Snapdragon Sound. Tapi nih, kalau Music Lover belum punya flagship ataupun HP-nya belum support dengan Snapdragon 888, tetap sih
Musik Lover bisa pertimbangkan Edifier yang Neobuds Pro karena ini juga sudah support LDAC dan rata-rata HP-HP sekarang itu sudah support LDAC dan suaranya memang nggak kalah jauh gitu dengan Snapdragon Sound. Jadi jangan berkecil hati. Tapi gue pribadi sih memang kalau HP-nya support, ambil aja yang Snapdragon Sound atau yang Neobuds S ini. Tapi anyway, itu kan pendapat gue, Musik Lover. Baiknya sih, kalau punya kesempatan nih, coba cari unitnya dan cobain sendiri. Audisi sendiri, dan abis itu percaya selalu sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja dari gue hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, komen, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!